pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ini yang masalah. Banyak yang bagus. Misalnya memang itu di ketua komitinya bagus, bekerja sama dengan sekolahnya bagus. Tapi kan ada juga yang diomongkan, duit komite dibawa jalan-jalan. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan menegaskan sekolah tidak boleh mewajibkan orang tua siswa membayar iuran komite dengan nominal maupun tenggat waktu tertentu. Larangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin resmi menggeber program Keluarga Maju atau PKM sebagai salah satu program unggulan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Pilih Makomi. Pendengar, kita awali informasi pertama. Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan menegaskan sekolah tidak boleh mewajibkan orang tua siswa membayar iuran komite dengan nominal maupun tenggat waktu tertentu. Larangan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan Alwis Gadi menegaskan sekolah tidak boleh mewajibkan orang tua siswa membayar iuran komite dengan nominal maupun tenggat waktu tertentu. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Menurut Alwis, regulasi tersebut secara tegas menyebutkan bahwa sumbangan yang dihimpun melalui komite sekolah harus bersifat sukarela, bukan pungutan yang mewajibkan kepada setiap orang tua siswa. Politikus Partai Gerindra itu menegaskan DPRD Sumatera Selatan tidak mempermasalahkan keberadaan komite sekolah. Namun fungsi komite harus tetap berjalan sesuai aturan, yakni menghimpun partisipasi masyarakat secara sukarela tanpa menetapkan besaran maupun batas waktu pembayaran. Uang komite ini bermasalah. Ada yang bagus memang. Tapi kan banyak juga yang jeleknya. Ini yang masalah. Banyak yang bagus. Misalnya memang itu di ketua komitenya bagus, bekerja sama dengan sekolahnya bagus. Tapi kan ada juga yang diomongkan, duit komite dibawa jalan-jalan, dibawa hura-hura. Nah ini yang masyarakat mana caranya kita supaya ini lebih adem lah. Uang tua pada prinsipnya yang perlu diketahui oleh kita bersama-sama. Uang tua wali siswa itu nyengolahkan anaknya di negeri itu supaya dia meringankan beban ekonominya kan. Ia juga mengingatkan pihak sekolah agar tidak menjadikan sumbangan komite sebagai dasar pemberian pelayanan kepada siswa. Menurutnya, tindakan seperti itu menahan ijazah atau membedakan perlakuan terhadap siswa karena orang tuanya belum memberikan sumbangan merupakan praktik yang tidak dapat dibenarkan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu pendengar, kekeringan dan karhutla BMKG lakukan modifikasi cuaca di Sumatera Selatan. Sementara itu, Stasiun Meteorologi SMB2 Palembang hingga saat ini telah mengupayakan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan tujuan terjadinya hujan dari kegiatan tersebut. OMC atau hujan buatan ini diharapkan bisa membasahi sejumlah wilayah gambut atau wilayah kering di Sumatera Selatan yang berpotensi terbakar. Dikatakan Kepala Stasiun Meteorologi SMB2 Palembang, Suswanto STMSI, upaya modifikasi cuaca yang ditujukan untuk pembasahan lahan tetap mengacu pada sejumlah aspek seperti kondisi awan yang difokuskan pada antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Titik awan yang barangkali kalau tidak ada aktivitas atau sentuhan operasi modifikasi cuaca, spot-spot awan itu barangkali juga hanya bisa menjangkau beberapa wilayah yang cukup kecil. Tetapi dengan harapan modifikasi cuaca ini tentunya
bisa menjadi lebih meluas. Tetapi lagi-lagi untuk OMC yang saat ini dilaksanakan di Sumatera Selatan lebih difokuskan untuk pembasahan khususnya lahan-lahan gambut yang berpotensi terhadap kebakaran hutan lahan. Barangkali itu. Siswanto juga mengatakan jika kondisi kering saat ini terbilang cukup panjang, tetapi saat ini pihaknya masih terus siaga dalam upaya kegiatan OMC dalam upaya pembasahan lahan. Sedangkan untuk hujan sendiri di Palembang dan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan lainnya sudah mulai dirasakan berdasarkan hasil OMC dan diharapkan bisa terus berlangsung secara optimal dan merata terkhususnya di wilayah kering. Dari Palembang, Abbas Surya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, meski masa pelaksanaan WFH bagi ASN telah berakhir, pemerintah Kota Palembang masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Palembang masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait kelanjutan kebijakan Work from Home atau WFH bagi aparatur sipil negara setelah masa pelaksanaannya berakhir minggu kemarin. Meski pemerintah pusat dikabarkan tengah mempertimbangkan perpanjangan kebijakan tersebut, namun hingga kini belum ada petunjuk resmi yang diterima Pemkot Palembang. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Palembang, Ki Agus Sulaiman Amin mengatakan, pelaksanaan WFH yang telah berlangsung selama 2 bulan perlu dievaluasi terlebih dahulu untuk mengetahui efektivitas terhadap kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Pemkot Palembang masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat sebelum menentukan langkah selanjutnya. Nah, kita masih menunggu petunjuk dari Kemendagri, kira-kira karena setiap 2 bulan kan dievaluasi. Begitu ada perintah lagi kita laksanakan, begitu di-stop ya, kita mengikuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kota Palembang akan mengikuti seluruh kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Jika WFH bagi ASN resmi diperpanjang, maka Pemkot Palembang siap melanjutkan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hingga ada keputusan resmi, mekanisme kerja ASN tetap menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil mengungkapkan kasus penggelapan sepeda motor yang dilakukan IKA. Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil mengungkap kasus penggelapan sepeda motor yang dilakukan seorang pria berinisial IK. Tersangka diduga menggelapkan kendaraan milik rekannya dengan modus meminjamkan sepeda motor untuk keperluan sementara, namun kendaraan tersebut tidak pernah kembali kepada pemiliknya. Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang Kompol Dedi Rahmat Hidayat menjelaskan, kasus ini terungkap setelah korban bernama Rizky melapor kehilangan sepeda motornya. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan tersangka yang kemudian mengakui telah menggadaikan motor tersebut di kawasan Kelurahan 5 Ulu dengan nilai sebesar 5 juta rupiah. 8 kendaraan bermotor dengan modus si tersangka inisial Ika meminjam motor kepada temannya Rizky bahwa untuk menuju ke suatu tempat. Ya, saya pinjam, aku pakai dulu. Setelah itu, si tersangka tidak kembali lagi. Kami mendapatkan laporan dari korban, langsung melakukan lidik karena tersangka sudah jelas. Kami jemput tersangka dan mengakui bahwa kendaraan tersebut digadaikan ke Kelurahan 5 Ulu senilai 5 juta rupiah. Setelah kami tanya, untuk mengumpulkan barang bukti bahwa uangnya sudah habis dipakai untuk pesta narkoba ya, untuk narkoba dan keperluan sehari-hari. Ya, tadi katanya sebagian untuk narkoba, sebagian untuk biaya anaknya sekolah.
Menurut Kompol Dedi, dari hasil pemeriksaan diketahui uang hasil gadaian tidak lagi tersisa. Tersangka mengaku menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli narkoba sementara sisanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk biaya sekolah anaknya. Polisi juga masih melakukan pendalaman terkait barang bukti dan memastikan keberadaan kendaraan yang telah digadaikan. Sementara itu, tersangka telah diamankan di Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang guna menjalani pemeriksaan hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka Ika dijerat dengan pasal penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kapolsek Seberang Ulu 2 menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan kendaraan kepada orang lain untuk menghindari tindak kejahatan serupa. Lamsihar Siltonga melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Palembang menggelar monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran semester 1 dan forum konsultasi publik di Aula KPPN Palembang. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN Palembang menggelar monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran semester pertama serta forum konsultasi publik tahun 2026 di Aula KPPN Palembang. Kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat komunikasi dengan satuan kerja dan para pemangku kepentingan. Kepala Seksi Manajer Satker dan Kepatuhan Internal atau MSKI yang mewakili Kepala KPPN Palembang, Waluyo Dwi Saparjo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peran strategis Kementerian Keuangan RI melalui seluruh satuan kerja vertikal di daerah, baik di bidang pembendaharaan, perpajakan maupun bidang lainnya. Strategis dari Menteri Keuangan, jadi seluruh satuan kerja vertikal Kementerian Keuangan di daerah, baik perbendaharaan, cukai, pajak, dan yang lainnya itu akan mengadakan kegiatan serupa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan komunikasi, mencari perbaikan dari masukan Bapak Ibu selaku satuan kerja mitra terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPPN Palembang. Menurut Waluyo, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran menjadi momentum penting untuk melihat pelaksanaan anggaran selama semester 1 tahun 2026 sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki. Selain itu, forum konsultasi publik juga menjadi wadah bagi KPPN Palembang untuk menerima masukan dan saran dari berbagai stakeholder serta mitra kerja. Melalui kegiatan ini, KPPN Palembang berharap komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja serta mitra kerja dapat semakin baik. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan, sehingga kualitas layanan KPPN Palembang kepada masyarakat dan stakeholder dapat terus ditingkatkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin resmi menggeber program Keluarga Maju atau PKM sebagai salah satu program unggulan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin resmi menggeber program Keluarga Maju atau PKM sebagai salah satu program unggulan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini menjadi bagian dari 22 program strategis pemerintah daerah yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga. Wakil Bupati Musi Banyu Asin, Rohman, mengatakan PKM tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial. Program tersebut difokuskan untuk membangun kemandirian masyarakat melalui bantuan modal usaha, pelatihan kerja, serta dukungan pendidikan yang berkualitas. Menurut Rohman, program Keluarga Maju merupakan implementasi dari janji politik Bupati Musi Banyu Asin yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jadi bermula kami mendapatkan informasi di awal bahwa Muba ini kaya tapi penduduknya belum kaya. Maka kami buat program bagaimana supaya angka kemiskinan di Muba ini bisa diturunkan. Salah satunya itu dengan program PKM.
Pelaksanaan program juga diperkuat melalui peraturan bupati dan petunjuk teknis pada masing-masing perangkat daerah. Dengan dasar tersebut, PKM diharapkan berjalan secara terarah, terukur dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjalankan PKM turut membuahkan hasil. Pada penilaian tahap pertama perencanaan pembangunan dan program dalam ajang penghargaan pembangunan daerah atau PPD tahun 2026, Kabupaten Musi Banyuasin meraih predikat Kabupaten Terbaik 1 Provinsi Sumatera Selatan untuk kategori program prioritas kepala daerah melalui program Keluarga Maju. Prestasi tersebut menjadi indikator bahwa perencanaan pembangunan yang dijalankan dinilai mampu menghadirkan program yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga Musi Banyuasin, Rusdi, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah daerah melalui program Keluarga Maju. Ia berharap program tersebut terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi keluarganya. Terima kasih kepada Bapak Bupati kita Haji Muhammad Toha atas bantuannya PKM buat kami. Semoga kedepannya kami bisa maju kembali dan untuk tahap kedua akan segera kami terima cairnya. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan. Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Askot PSSI Palembang menggelar turnamen umum sepak bola 2026. Sejumlah pemain profesional Liga 1 turut tampil meramaikan turnamen tersebut. Askot PSSI Kota Palembang berkolaborasi dengan KMP Bumara merayakan pesta sepak bola melalui turnamen sepak bola umum di Stadion Kamboja Palembang. Ajang ini diikuti 10 tim berasal dari Kota Palembang serta wilayah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Gengsi turnamen ini semakin terangkat berkat hadirnya sejumlah pilar Liga 3 seperti Zakaria, Panggi Trihatmojo, dan juga Rangga Pratama. Tak hanya itu, atmosfer persaingan semakin semarak dengan keterlibatan mantan penggawa Liga 1, diantaranya Mayadi Panggabean dan juga Fauzi Toldo. Ketua PSSI Palembang M. David berharap kehadiran para pemain berpengalaman ini mampu mendongkrak kualitas kompetisi, sekaligus memicu semangat pesepak bola muda di daerah. Karena ini adalah perdana Piala Askot turnamen umum ya. Nah, ini merupakan perdana kita menyelenggarakan ini ya. Kita lihat berapa banyak antusias penonton yang menyaksikan dan juga banyak pemain-pemain yang berkelas kayak pemain liga, ada beberapa pemain liga yang sudah mulai ikut bermain. Sebagai penutup, turnamen diakhiri dengan pertandingan eksibisi antara tim PSSI Kota Palembang menghadapi Kobar FC yang diisi oleh deretan pesepak bola senior Palembang. Dari Stadion Kamboja, Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan menegaskan sekolah tidak boleh mewajibkan orang tua siswa membayar iuran komite dengan nominal maupun tenggat waktu tertentu. Larangan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 2016 tentang komite sekolah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin resmi menggeber program Keluarga Maju atau PKM sebagai salah satu program unggulan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.